Pengen jadi konten kreator hanya modal HP, apa bisa? Nah, jawabannya tentu bisa ya. Bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk menjadi konten kreator, kalian tidak perlu memiliki kamera yang mewah untuk mengambil video kalian, ataupun memiliki komputer dengan spek yang tinggi untuk mengedit video kalian sehingga terlihat lebih menarik. Kalian bisa memanfaatkan barang-barang yang sederhana untuk mendapatkan cuan. Nah, jika teman-teman mau memulai untuk mencoba menjadi konten kreator, teman-teman sudah melakukan langkah yang tepat ya. Yang penting mulai saja dulu. Nah, jika kalian sudah berani memulai, maka kalian akan bisa berkembang dengan seiring berjalannya waktu ya. Nah, hal yang menarik jika kita ngobrolin tentang tema menjadi konten kreator hanya bermodalkan HP, yaitu jika ada yang bertanya, "Kak, nanti ambil videonya bagaimana? Lalu mengeditnya pun bagaimana?" Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman yang ingin memulai menjadi konten kreator ya. Nah, saya jawab satu-satu dulu untuk pertanyaannya. Yang pertama adalah perihal masalah pengambilan video. Untuk pengambilan gambar ataupun video untuk konten kalian, itu kalian cukup ya untuk menggunakan handphone saja. Seperti yang saya lakukan pada saat ini. Nah, pada saat ini pun saya juga merekam kegiatan tutorial seperti ini hanya menggunakan HP ya. Yang terpenting jika kalian memang menggunakan HP, kalian juga harus belajar dan mau, menambah ilmu kalian berkenaan tentang, bagaimana cara pengambilan gambar ataupun video yang benar ya, ataupun yang sekiranya hasilnya itu baik. Mulai dari bagaimana cara men-setting kamera, lalu bagaimana cara mencari angle yang pas, lalu juga yang tidak kalah penting adalah kita belajar untuk memanfaatkan fitur-fitur apa saja yang bisa kita jelajahi atau yang bisa kita manfaatkan untuk mengambil, video ataupun konten kita. Dan juga yang paling penting adalah belajar untuk bagaimana cara mendapatkan momen yang pas atau yang bagus, sehingga ketika kita mengambil gambar ataupun video itu hasilnya lebih maksimal ya. Nah, untuk mempelajari hal demikian itu sudah banyak sekali di YouTube tentang tutorial-tutorial yang saya sebutkan di atas tadi. Kalian bisa masuk saja ke YouTube, kalian cari dan kalian belajar tentang cara-cara di atas tadi. Dengan kita menguasai teknik-teknik dalam mengambil gambar ataupun video, itu akan lebih menunjang meskipun seumpama kita hanya menggunakan HP yang kameranya tidak terlalu bagus ya. Tapi dengan ditunjang ataupun didorong dengan kemampuan kita untuk mengoperasikan kamera tersebut, maka hasilnya akan jauh lebih maksimal. Oke, masuk ke pertanyaan kedua tentang editingnya bagaimana kalau seumpama kita tidak memiliki komputer untuk mengedit gambar ataupun video kita. Nah, di handphone pun ataupun di HP, di smartphone kalian, itu juga sudah sekarang banyak sekali support tentang aplikasi-aplikasi yang bisa mengedit video kalian. Mulai dari aplikasi KineMaster, lalu juga ada aplikasi CapCut dan lain sebagainya. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut itu bisa kita manfaatkan untuk membuat video kita jauh lebih maksimal. Nah, yang menjadi problem adalah biasanya kita tidak bisa mengoperasikan atau misalkan kita benar-benar tidak bisa sama sekali untuk mengedit video. Lalu solusinya bagaimana? Nah, solusinya ya mau tidak mau kalian harus belajar terlebih dahulu ya. Ya, seperti pengalaman saya pribadi, untuk masalah editing sebetulnya saya juga kurang, suka malahan ya, bukan hanya tidak paham, tapi kurang suka untuk masalah editing video. Ya mau tidak mau harus belajar supaya lebih paham tentang ilmunya ya. Nah, di YouTube pun juga banyak tentang tutorial-tutorial yang membahas masalah bagaimana cara mengedit video kita menggunakan handphone ya. Mulai dari KineMaster, CapCut, dan lain sebagainya. Kalian bisa memanfaatkan tutorial-tutorial tersebut untuk mengasah ataupun menambah ilmu kalian. Nah, setelah kita membahas masalah klasik tentang cara pengambilan gambar maupun cara editing video hanya dengan bermodalkan HP, selanjutnya lebih kita singgung sedikit tentang lebih dalam lagi ya, yaitu tentang ide konten yang bisa kita aplikasikan jika menggunakan HP saja. Nah, sebetulnya banyak sekali ide konten yang bisa tetap diaplikasikan meskipun kita menggunakan HP saja ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana cara kita mau berkreasi dan berinovasi. Meskipun hanya bermodal HP, tapi kita juga bisa menghasilkan video-video yang berkualitas ataupun maksimal. Nah, contoh ide konten pertama mungkin yang bisa kita terapkan meskipun kita hanya bermodalkan HP, yaitu ya seperti ini ya, konten-konten tentang tutorial. Banyak sekali konten-konten tentang tutorial yang menggunakan hanya bermodalkan HP. Misalkan konten yang seperti saya lakukan seperti ini. Ini hanya direkam menggunakan HP saja ya.
Atau misalkan nih kalian ingin membuat tutorial tentang, servis, printer misalkan ataupun servis sepeda motor. Nah, itu kalian juga tetap bisa menggunakan ataupun mengambil video kalian itu hanya bermodalkan HP. Nah, selanjutnya ide konten yang bisa kalian terapkan yaitu ide konten tentang membuat game. Nah, kalian bisa merekam layar kalian saja tanpa menggunakan kamera untuk membuat video kalian. Lalu kalian tambahkan narasi-narasi dari suara kalian, lalu kalian edit sedemikian rupa, lalu kalian bisa upload video tersebut di YouTube. Nah, dan banyak lagi ya tentang konten-konten yang bisa kita terapkan. Misalkan lagi ada konten origami. Nah, kalian hanya menggunakan kamera saja, lalu kalian bisa berkreasi dengan origami ya, ataupun membuat konten dengan konten memasak dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya selain ide-ide yang saya sebutkan di atas maupun ide-ide yang mungkin kalian ada sendiri ya, kalau menurut saya pribadi ada satu ide konten yang sederhana tapi bisa kita maksimalkan dan tentunya bisa kita lakukan hanya bermodalkan dengan HP saja, yaitu membuat konten tentang kegiatan sehari-hari. Nah, konten seperti ini juga cukup lumayan digemari ya, misalkan motovlog ataupun vlogger-vlogger di YouTube yang vlogger makanan misalkan atau traveling. Nah, itu views-nya pun juga nggak main-main ya, itu juga banyak sekali yang menggemari ataupun yang suka tentang konten-konten seperti itu. Nah, misalkan contohnya seperti ini, kalian cukup melakukan kegiatan ataupun hobi kalian sehari-hari, lalu kalian rekam, lalu kalian edit, lalu kalian bisa upload di media sosial ataupun di YouTube kalian. Misalkan kalian hobi untuk memancing. Nah, pada saat kalian pergi memancing, kalian bisa merekam kegiatan kalian. Mungkin yang pertama mulai dari peralatan yang perlu kalian siapkan itu seperti apa. Lalu kegiatan kalian di sana itu bagaimana. Atau kalian juga bisa membagikan tips ataupun trik bagaimana cara memancing yang sekiranya dapat ikannya cepat ataupun besar ya, seperti itu ya. Ataupun misalkan kalian hobi untuk menanam ataupun bercocok tanam. Nah, kalian juga bisa memanfaatkan kegiatan sehari-hari ataupun hobi kalian tersebut untuk kalian jadikan video. Kalian rekam, kalian jelaskan mungkin tentang tumbuhannya itu tumbuhan apa, keunggulannya seperti apa, cara merawatnya bagaimana. Nah, hal-hal semacam ini kelihatannya sih simpel ya, tetapi kalau kalian lakukan dengan serius, maka akan menghasilkan konten yang berkualitas. Oke, lanjut ke ide konten yang terakhir. Nah, mungkin ide konten yang terakhir ini adalah ide konten ketika kita udah stuck ataupun udah mentok gitu ya, tidak menemukan ide konten yang bisa kalian jadikan video ataupun isi dari konten kalian. Yaitu kalian bisa memanfaatkan atau membuat konten re-upload. Nah, yang dimaksud konten re-upload ini adalah kalian bisa menggunakan konten orang lain yang kalian edit sedemikian rupa dengan ketentuan-ketentuan yang ada, lalu kalian upload di channel kalian. Nah, apakah memungkinkan untuk konten re-upload ini? Jawabannya adalah memungkinkan ya, tetapi ada beberapa hal yang memang perlu kalian pelajari dan ketahui sehingga konten re-upload kalian ini tetap bisa dimonetisasi. Nah, untuk lebih detail tentang bagaimana cara menerapkan konten re-upload ini, sebenarnya sudah pernah saya bahas di video yang lain ya. Kalian bisa cek pada video saya yang lain, nanti linknya mungkin akan saya sematkan di kolom deskripsi ya. Jadi kalian bisa tinggal klik saja dan kalian pelajari untuk bagaimana menerapkan konten re-upload ini. Oke, setelah kita mempelajari tentang bagaimana cara mengambil video, cara mengedit video, lalu juga ide konten yang bisa kita terapkan, tapi masih ada yang berkata, tapi kan Kak, untuk bergabung di program partner YouTube ataupun menjadi konten kreator di YouTube, itu kan persyaratannya agak susah. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi begini ya, untuk masalah persyaratan monetisasi di YouTube itu adalah salah satu proses yang memang harus kalian lalui ya. Nah, kalau seumpama caranya sudah tahu, lalu kalian masalah di konten juga sudah di-sharing-kan, lalu masalah peraturan-peraturan juga sudah dibahas, tetapi kalian tidak mau melakukan prosesnya. Wah, lalu gimana ya? Usaha apapun itu tidak ada yang instan ya, harus melalui proses semua. Nah, kalian juga harus mau melakukan proses tersebut untuk melengkapi persyaratan monetisasi. Nah, masalah prosesnya ini cepat atau tidak, itu beda lagi ya. Untuk menentukan proses cepat atau tidak juga tergantung pada diri kita masing-masing. Oke, jadi gini deh, jika memang kita sudah membuat video, sebetulnya sekarang itu sudah ada alternatif gitu ya, selain kita bisa mengupload video kita di YouTube dengan persyaratan yang seperti ini untuk menjadi program partner YouTube ataupun channel kita dimonetisasi ya. Selain kita bisa mengupload video kita di YouTube, sekarang kita juga bisa mengupload video kita itu di Facebook. Nah, mumpung Facebook sekarang-sekarang ini untuk menjadikan akun kita menjadi akun yang sudah dimonetisasi atau akun yang bisa mendapatkan uang, itu persyaratannya ya relatif cukup mudah lah ya.
Nah, hal semacam ini bisa kita manfaatkan untuk kita bisa menjadi konten kreator, ya salah satunya kita bisa di-upload di Facebook ya. Nah, untuk lebih detail bagaimana cara membuat akun kita bisa dimonetisasi di Facebook ataupun akun kita bisa mendapatkan cuan, itu, sudah pernah saya bahas di lain video ya. Nah, untuk videonya lagi-lagi untuk linknya akan saya sematkan di kolom deskripsi supaya kalian bisa mempelajari tentang bagaimana cara menjadi konten kreator atau cara bagaimana menghasilkan uang di Facebook ya. Nah, oke, bagaimana nih menurut kalian? Apakah tetap ingin menjadi konten kreator atau malah pusing dan ingin mundur menjadi konten kreator? Nah, yang terpenting kalau menurut saya mulai sajalah terlebih dahulu. Kalian berani saja mencoba, berani merasakan, maka kalian akan bisa berkembang dan menambah ilmu seiring berjalannya waktu. Nah, setelah kalian tahu ilmu-ilmunya, maka kalian akan lebih mudah untuk menerapkan ilmu-ilmu tersebut pada video kalian. Sehingga isi konten dari video kalian akan jauh lebih maksimal. Oke, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup ya bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.